Life Generation, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Bagaimana kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk fokus, memuji, memuliakan, dan meninggikan Allah. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, rahmat, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus yang memenuhi ibadah kita di rumah masing-masing. Amin. Nats panggilan beribadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Shalom Rise Generation, bersyukur kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Dan mari kita sama-sama angkat suara kita mau sama-sama nyatakan kebesarannya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh sampai kita memuji Tuhan. Angkat pujian Cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust
My hope is My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, we make strong in the Savior's love. Through the storms, He is love, Lord of Kenapa pujian ini? When darkness seems to hide His face. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Teman-teman, kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mohon hikmat yang daripada Tuhan yang menolong setiap kita untuk boleh kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau setiap kita lakukan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang baik. Kami bisa melakukan setiap aktivitas kami. Dan pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong biarlah hati dan pikiran kami boleh fokus. Tuhan yang berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah klip. Mari kita menyaksikannya.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam klip ini kita boleh menyaksikan ada seseorang yang diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan apa aja sih? Pilihannya contohnya adalah pilihan buat memilih untuk makan makanan yang sehat atau makan makanan yang nggak sehat gitu ya. Memilih untuk menggunakan waktu bekerja dengan seefektif mungkin sehingga pekerjaan itu boleh terselesaikan dengan baik, atau memilih untuk memakai waktunya untuk main yang lain. Main sosial media, telepon teman, dan sebagainya. Pilihan lain ada memilih untuk mau olahraga, untuk menjaga kesehatan, atau memilih untuk memakai waktunya santai-santai, nonton Netflix yang banyak, makan snack, dan sebagainya. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada dia. Teman-teman, kita pun juga setiap hari diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Simpelnya nih contohnya, kita mau makan apa nih hari ini ya? Kita kan bakal milih mau makan nasi uduk, nasi goreng, makan pizza, atau apapun. Kita juga diperhadapkan dengan pilihan kita mau rajin belajar atau kita mau malas belajar. Pilihan lainnya kita diperhadapkan dengan pilihan, oke, kita memilih mau rajin saat teduh atau enggak sama sekali nih. Pilihan untuk kita memakai waktu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain atau hanya fokus main games, lihat sosmed, dan sebagainya. Ketika kita memilih, itu artinya adalah kita sedang mengambil sebuah keputusan untuk memilih atau untuk melakukan sesuatu. Saya ulangin ya teman-teman ya. Kita memilih itu berarti kita mengambil sebuah keputusan untuk memilih sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Diperhadapkan dengan situasi untuk memilih, diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang tidak mudah. Itu juga dialami oleh seseorang yang bernama Esther. Teman-teman, ketika mengambil sebuah keputusan, pasti adanya yang namanya konsekuensi, resiko, tantangan yang akan dihadapi, atau dampak yang akan diperoleh dari keputusan yang diambil. Situasi dan kondisi yang diperhadapkan kepada seorang yang bernama Esther. Tentunya teman-teman cukup familiar ya dengan seorang tokoh Alkitab ini yang bernama Esther ya. Di mana dia diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Kita bersama-sama akan melihat
Situasi apa yang sedang dia alami, kondisi sulit seperti apa yang sedang dia rasakan. Dan diperhadapkan dengan situasi pilihan atau pengambilan keputusan yang seperti apa yang sedang dia hadapi. Bersama-sama kita akan melihat bagian dari firman Tuhan di dalam Ester 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Ester 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab meskipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatlah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pasal-pasal sebelumnya kalau kita melihat di situ mengisahkan bagaimana seorang Ester yang adalah seorang Yahudi diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia. Teman-teman, Ester diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti di kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasiweros. Teman-teman, Ahasiweros tidak hanya mengangkat Ester menjadi ratu, tetapi dia juga mengangkat seorang yang bernama Haman. Haman ini diangkat menjadi seorang yang cukup berpengaruh di kerajaan Persia. Dia diangkat menjadi kaki tangan orang kepercayaan dari Raja Ahasiweros. Teman-teman, lalu ditemukan bahwa Haman sedang menyusun sebuah rencana. Rencana untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Nah, mengapa akhirnya Haman bisa merencanakan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi? Ternyata teman-teman hal ini bermula ketika Haman itu mengetahui bahwa Mordekai atau sepupu dari Ester ini didapati tidak menaati akan perintah raja. Didapati bahwa Mordekai tidak mengikuti perintah raja. Apa sih perintah raja itu? Perintah raja adalah semua pegawai istana itu harus bersujud berlutut kepada Haman. Atau dalam tanda kutip adalah memberikan penghormatan kepada Haman. Dan hal itu ternyata tidak dilakukan oleh Mordekai. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Haman ketika mengetahui bahwa Mordekai itu nggak mengikuti apa yang dikatakan oleh raja, hati dia menjadi panas, dia menjadi marah, menjadi kesal. Dia merasa kok ada ya orang yang nggak menghargai dia, orang yang memiliki jabatan yang cukup tinggi di kerajaan Persia. Rasa amarah, rasa kesal, panas hati ini menimbulkan kemarahan yang begitu besar bagi si Haman. Sehingga akhirnya dia mau nyusun rencana bagaimana itu bisa memusnahkan. Nggak hanya memusnahkan Mordekai, tetapi juga memusnahkan seluruh orang Yahudi. Rencana Haman ini untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi telah sampai kepada segala bangsa-bangsa lain. Dan berita terencana untuk memusnahkan orang Yahudi ini juga telah sampai kepada Mordekai dan kepada orang-orang Yahudi lainnya. Mengetahui, mendengar akan rencana yang akan dilakukan oleh Haman membuat Mordekai tidak hanya berdiam diri, membuat Mordekai tidak hanya terus meratap berkabung ketika mengetahui bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Mordekai? Dia menceritakan, menyampaikan apa yang sedang terjadi, situasi apa yang sedang terjadi kepada Ester melalui Hattah sebagai pengantara. Hattah itu merupakan orang kepercayaan yang dipercayakan untuk melayani Ratu Ester. Mordekai
juga menyampaikan kepada Ester untuk Ester menghadap Raja Ahasiweros, menghadap untuk memohon belas kasihan, memohon pertolongan, menghadap untuk meminta bantuan dari Raja Ahasiweros supaya orang Yahudi tidak dimusnahkan. Namun ternyata untuk menghadap kepada raja itu bukanlah persoalan yang mudah. Kenapa? Karena sudah 30 hari Ester itu nggak dipanggil sama Raja Ahasiweros. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya raja itu nggak tertarik sama Ester. Dia nggak tertarik pengen ketemu sama Ester. Pada masa itu kalau ada orang yang ingin bertemu atau menghadap raja, kalau raja tidak berkenan atau raja tidak memanggil dia, maka dia tidak boleh menghadap raja. Kalau dia sampai menghadap raja tanpa perkenanan dari raja, maka dia akan dihukum mati. Begitu juga dengan Ester. Walaupun dia seorang ratu, tapi kalau tiba-tiba dia datang menghadap raja padahal dia belum dipanggil sama raja, tentunya dia akan mengalami konsekuensi yang sama, yaitu dia akan dihukum mati. Teman-teman, posisi Ester itu dilematis, posisi yang berbahaya. Di tangannya itu ada kekuasaan, tapi rasanya dia tidak bisa menggunakan kekuasaan itu sekehendak hatinya, suka-suka dia. Atau dalam artian, dia sebenarnya punya posisi dalam kerajaan, tapi tampaknya itu nggak berguna sama sekali. Selain itu, Ester dan Mordekai itu adalah orang Yahudi. Apa yang akan terjadi ketika orang-orang tahu kalau dia adalah orang Yahudi? Siapa yang akan menolong dia ketika masalah harus dia hadapi? Teman-teman, di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi, apakah Ester lantas, ya udahlah, gue pura-pura nggak tahu aja nih, ya udahlah, biarinlah apa yang terjadi sama Yahudi. Toh orang-orang juga nggak ada yang tahu kalau gue ini adalah ratu di kerajaan ini adalah orang Yahudi. Kalau selama gue diem aja, gue juga nggak bakal ada yang tahu deh. Gue diem-diem aja deh, nggak peduli apa yang terjadi. Kalau orang-orang pada nggak tahu gue orang Yahudi, ngapain capek-capek buat ngurusin hal-hal yang tidak berhubungan langsung sama saya? Ngapain? Rasanya jauh lebih aman kalau Ester untuk memilih diam, tidak melakukan apapun, tidak terlibat di dalam permasalahan yang sedang terjadi. Namun teman-teman, bukanlah sikap demikian yang diambil oleh Ester. Ester memutuskan untuk menghadap Raja Ahasiweros, untuk memohon agar bangsa Yahudi diselamatkan. Ester mengambil sebuah keputusan yang membahayakan diri dia. Dia mengambil dangerous decision, keputusan yang berbahaya bagi diri dia. Apa yang membuat Ester lantas berani dan memutuskan untuk mau menghadap raja, untuk mengambil keputusan yang besar? Yang pertama karena Ester menyadari dan memahami panggilan Tuhan atas kehidupan dia. Teman-teman, di tengah kekhawatiran, di tengah kegelisahan, ketakutan, pergulatan hati yang Ester rasakan. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ke-14, Mordekai menguatkan Ester. Dan dia kembali mengingatkan akan panggilan Ester sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk bangsa Yahudi. Bukan suatu kebetulan ketika Ester ditempatkan menjadi ratu di kerajaan itu. Bukan suatu kebetulan Ester berada di kerajaan itu dan memiliki posisi yang cukup tinggi. Dengan menyadari dan memahami panggilan yang Tuhan berikan bagi Ester, ia memilih untuk taat, melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kehidupan dia. Hal ini terlihat jelas di dalam ayat yang ke-16. Di situ katakan, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tentunya masih ingat gak sih kisah mengenai Daniel yang akhirnya dia masuk di gua singa.
Rasanya yang udah pernah sekolah minggu, kisah ini udah sering kali diulang gitu ya, udah sering banget kita dengar bahkan sampai hafal ceritanya gitu ya. Teman-teman, kita boleh melihat bagaimana kisah Daniel ini. Dia mengambil sebuah keputusan yang besar, keputusan yang berbahaya bagi diri dia sendiri. Ketika ada aturan yang diberikan di kerajaan, dia tidak mengikuti aturan tersebut. Karena dia tahu, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk bisa berada di posisi memutuskan untuk tetap mau taat, melakukan kehendak Tuhan. Itu karena dia menyadari bahwa panggilan hidup dia itu melakukan apa yang Tuhan mau, menjalankan perintah Tuhan. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan besar untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ada konsekuensi besar yang akan dia hadapi, walaupun akan ada bahaya yang akan dia hadapi. Tapi karena dia tahu, dia menyadari panggilan Tuhan atas hidup dia, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin setiap kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Esther dan Daniel, tidak diperhadapkan dengan situasi seperti yang mereka hadapi. Namun bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Kita berhadapan dengan begitu banyak pilihan. Kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus memutuskan atau mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan kita. Contohnya saja teman-teman ya, kalau kita lagi ada berada di situasi di mana ada peluang buat nyontek nih gitu ya. Mungkin dengan nyontek kita bisa dapat nilai yang bagus. Tapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kejujuran. Ketika kita berhadapan dengan peluang untuk nyontek, apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih dan memutuskan, oke, nggak apa-apa lah nyontek, yang penting hasilnya bisa dapat bagus. Terus kalau kita melihat teman-teman kita gitu ya, orang-orang sekalian kita itu pada ngerokok gitu. Kita memilih untuk ikut-ikutan dengan mereka, atau kita memilih untuk tidak mengikuti mereka. Atau kita milih, ya udahlah, daripada gue nggak punya teman, daripada dijauhin, daripada dianggap, wah lu orangnya sok suci lu, nggak gaul, nggak keren. Ya udahlah, gue ikut aja. Terus kita melihat bahwa ada teman kita yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Apa yang kita lakukan? Apa kita memilih, ya udah diam aja. Ya udahlah biarin aja itu urusan dia. Mau dia gimana-gimana, itu kan hidup-hidup dia, bukan hidup gua. Ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Terserah dia mau ngapain. Ya udahlah, gue ngikut aja lah. Daripada ntar dimusuhin, daripada nggak punya teman, daripada dikucilkan, dibully. Ya udahlah. Apakah kita mengikuti apa yang dilakukan teman kita? Atau justru kita memilih untuk menegur, menasihati teman kita? Teman-teman, kita pun tuh sama. Kita sama seperti Esther dan Daniel. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup taat, hidup kudus, menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, ketika kita memahami dan menyadari panggilan Tuhan atas hidup kita, itu seharusnya membuat kita memilih untuk taat, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Memahami panggilan Tuhan atas hidup kita, itu seharusnya membuat kita berani untuk mengambil keputusan yang beresiko sekalipun. Memahami, menyadari panggilan Tuhan atas hidup kita, itu seharusnya membuat kita semakin berusaha keras untuk menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan itu semakin dikenal, nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Ketika orang melihat diri kita, semua orang itu dapat mengenal siapa Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan kita. Lalu mengapa Esther akhirnya berani memutuskan untuk mengambil keputusan yang besar untuk menghadap raja? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia. Ketika Esther menyadari dan memahami panggilan Tuhan atas hidup dia, ia tidak serta-merta mencoba untuk, oke,
bahkan berusaha sekuat tenaga mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Esther? Di tengah situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, ia meminta pertolongan dari Tuhan. Ia meminta hikmat yang daripada Tuhan, pimpinan yang daripada Tuhan. Hal ini terlihat jelas di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa Esther berpuasa dan berdoa. Ia turut mengajak Mordekai dan orang-orang Yahudi yang lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini menunjukkan dan membuktikan akan kebergantungan dia kepada Tuhan. Kan kebergantungan dia untuk memohon pertolongan pimpinan yang daripada Tuhan. Walau sebenarnya dia nggak tahu sama sekali nanti endingnya, akhirnya akan seperti apa. Apakah sungguh bangsa Yahudi pada akhirnya dimusnahkan atau bahkan dia akan mati? Dia nggak tahu tuh endingnya nanti seperti apa. Tapi yang dia mau lakukan itu tetap percaya, berserah kepada Tuhan. Percaya akan pimpinan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah yang sedang dia hadapi. Teman, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, situasi, dan kondisi yang tidak mudah, adakah sungguh kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan? Ketika kondisi relasi keluarga yang kurang harmonis, ketika kondisi sakit yang rasanya kok nggak sembuh-sembuh ya, ketika kondisi keuangan yang semakin tidak menentu, ketika kita diperhadapkan di mana kita harus menyatakan kebenaran, adakah benar-benar kita sungguh memakai lutut kita untuk berlutut, berdoa, memohon pertolongan yang daripada Tuhan? Ataukah kita masih terus berusaha memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikannya sendiri? Ataukah kita masih terus mengandalkan kekuatan kita untuk kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi? Teman-teman, kita manusia yang lemah. Rasanya untuk berjuang sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, rasanya kita nggak mampu. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu menghadapi pergumulan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi situasi, kondisi, keputusan-keputusan yang sulit. Karena itu kita membutuhkan pimpinan yang daripada Tuhan, yang menolong, menyertai kita, dan memampukan kita. Teman-teman, mengandalkan Tuhan itu adalah bentuk kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap kita. Mengandalkan Tuhan adalah bentuk iman kita terhadap invisible hand, tangan yang tidak terlihat, yang terus bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Dia, andalkan Dia dalam kita menghadapi situasi yang tidak mudah, dalam kita menghadapi di mana kita harus mengambil keputusan yang besar dalam kehidupan kita. Teman-teman, dalam pasal-pasal selanjutnya kita dapat melihat bagaimana akhirnya keadaan terbalik yang terjadi. Haman justru mati dan bangsa Yahudi tetap hidup. Hal ini memperlihatkan, membuktikan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan pimpinan yang daripada Tuhan kepada bangsa Yahudi. Teman-teman, menariknya di sepanjang kitab Esther ini kita tidak menemukan kata Tuhan sama sekali. Tampak seolah-olah itu Tuhan nggak ada. Tampak seolah-olah Tuhan itu nggak bekerja, nggak ada sama sekali di dalam kehidupan orang Yahudi. Tapi sesungguhnya invisible hand, tangan yang tidak terlihat itu tetap ada bagi bangsa Yahudi. Namun kalaupun pada akhirnya kisah ini tidak happy ending, atau bangsa Yahudi tetap mati, atau Esther mati,
Apakah bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir? Bukanlah demikian teman-teman. Tuhan tetap ada. Walaupun pada akhir tidak happy ending, ia tetap ada untuk menyatakan, menjalankan kehendaknya yang mulia bagi umatnya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus sudah menunjukkan teladan yang sejati, di mana ia memilih untuk taat melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa. Ia mengambil keputusan untuk meminum cawan yang tidak seharusnya dia minum. Ia memilih, ia mengambil keputusan untuk dihina, untuk dicaci, dimaki, bahkan disalibkan bagi engkau dan saya. Kristus sudah menunjukkan teladan yang sejati itu. Bagaimana dengan setiap kita? Masihkah ada kegentaran? Masihkah ada ketakutan yang membuat kita tidak berani untuk maju mengambil sebuah keputusan besar? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, situasi dan kondisi yang sulit, apa yang kita lakukan? Kita menjauh, kita lari, tidak mau menyelesaikannya, tidak mau menghadapinya. Apakah itu yang kita lakukan? Kenapa? Kita takut dijauhi oleh teman-teman. Takut dianggap sok suci. Takut gak dapat pengakuan dari banyak orang. Apakah ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita gak berani untuk melangkah, mengambil sebuah keputusan besar dalam kehidupan kita? Mari sama-sama pada hari ini, kita memberanikan diri kita untuk melangkah, berani menghadapi pergumulan kehidupan kita, situasi yang sulit, dan keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil. Karena ada invisible hand yang akan senantiasa terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, kemampuan untuk kita bisa menghadapinya. Ia akan memberikan hikmat bagi setiap kita dalam kita mengambil sebuah keputusan yang besar. Teman-teman, hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Dia. Hidup ini bukan ceritaku, tapi cerita Dia. Hidup ini bukan tentang kepentingan aku, tapi kepentingan Dia. Kalaupun harus berhadapan dengan keputusan yang berbahaya, harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang gak mudah, asal itu untuk kemuliaan nama Tuhan, aku mau melakukannya. Asal Tuhan semakin dikenal, asal pekerjaan Tuhan dapat terus dijalankan dan dinyatakan, aku mau taat melakukannya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang pada saat ini sedang teman-teman alami. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang teman-teman rasakan. Situasi dan kondisi sulit apa yang teman-teman sedang hadapi. Saya nggak tahu. Tapi mari pada hari ini, kita mau mengingat kembali panggilan Tuhan atas hidup kita. Untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita, yang akan senantiasa menolong dan memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami. Untuk firman-Mu yang boleh menyapa setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami mau Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau terus mengerti dan memahami panggilan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ketika kami diperhadapkan di mana kami harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Ketika kami diperhadapkan di mana kami harus menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami lemah Tuhan, kami tidak mampu. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan yang memampukan kami. Memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari kami. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini terus mulai mengingatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita. Untuk kita boleh terus memahami dan menyadari akan panggilan kita. Dan kita boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati.